Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa nakhussu khususan ila al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila silsilati masyayikhina fi hadzal ma'had hadratu Syekh Yahya Syekh wa Kiai Ma'sum alaikum ya Syekh wa jami'il murabbi wal asatid fi hadzal ma'had wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masih membahas tentang sujud tilawah. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal. Faslun utawi iki iku fasal hukmu sujudi tilawati utawi hukumnya sujud tilawah. Iku hukmu sholatin nafilati. Iku hukmu sholatin nafilati, yaitu sama dengan hukumnya sholat sunnah. Fishtirati toharoti, ing dalem persyaratan toharoh anil hadatsi, dari hadas. Artinya sujud tilawah itu sama kayak orang sholat sunnah, harus suci dari hadas. Wa anin najasi, dan juga suci dari najis. Wa fi istiqbalil qiblati, dan ing dalem menghadap kiblat. Jadi sama, salat sunnah, sujud tilawah itu sama kayak salat sunnah, harus menghadap kiblat. Tidak boleh ngadep sembarangan terus ditanya, "Allah wong sunnah hai." Oh, tidak bisa. Ini harus sama menghadap kiblat. Syaratnya menghadap kiblat. Wa satril aurati, dan menutup aurat. Sama kayak menutup aurat dalam sholat, bagi laki-laki, bagi perempuan. Fatuhramu, maka dilarang atau diharamkan opo sujud tilawah alaman ing atase seseorang bibadanihi, iku kelawan badannya man, au thawbihi, atau pakaiannya man, najasatun utawi najis, ghairu ma'fuwin anha, yang tidak dimakfu. Jadi najis tapi yang tidak dimakfu. Wa alal muhditsi, dan juga terlarang atau diharamkan sujud tilawah itu alal muhditsi, bagi orang yang berhadas. Illa idza tayammama, kecuali apabila bertayamum sopo orang yang berhadas fi maudhi'in, ing dalem satu kondisi, fi maudhi'in ing dalem satu kondisi, ya juzu kang oleh, yang boleh,
fihi ing dalem maudhi apa at-tayammumu, yaitu tayamum. Jadi orang yang berhadas kalau tidak dapat air atau ada sesuatu yang menghalangi dia untuk menggunakan air, maka boleh sujud tilawah kalau sudah tayamum. Itu dalam kondisi yang memang diperbolehkan tayamum. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya itu mensyaratkan salah satu syaratnya boleh tayamum itu kalau seseorang sudah berusaha mencari air, tidak nemu. Di Quran itu isyaratnya falam tajidu ma'a. Kan falam tajidu ma'a. Jadi namanya menemukan itu berarti sudah ada proses mencari. Berarti dari isyarat yang falam tajidu ma'a, Imam Syafi'i kemudian menentukan hukum bolehnya tayamum itu kalau orang sudah berusaha nyari air. Kalau tidak ada usaha, semoro-moro tayamum ya tidak boleh. Umpama di sini tidak ada air, sanyunya mati, pompa airnya rusak. Tapi kan yang dekat di tengah-tengah sebelah ada, di lokal sana ada, kan belum boleh, harus nyari dulu. Kalau semuanya sudah dicari tidak ada, baru tayamum. Itu dari ungkapan tidak menemukan air, maka di situ berarti orang yang nemu itu berarti sudah mencari, gitu loh. Wa yahrumu, dan haram ila ghairil qiblati, menghadap selain kiblat, illa fis safari, kecuali ing dalam perjalanan, haitsu tajuzu, di mana juga boleh sekiranya oleh opo an-nafilatu, salat sunnah, ila ghairil qiblati, menghadap selain kiblat. Dalam kondisi normal harus menghadap kiblat. Tapi dalam kondisi safar ini boleh tidak menghadap kiblat. Wa hadza utawi hal ini kulluhu ya sekabehane hadza iku muttafaqun alaih, disepakati, muttafaqun disepakati, alaihi ing atase hadza kulluh. Jadi ini semua disepakati. Artinya disepakati ya tadi itu sujud tilawah itu harus suci dari hadas dan dari najis, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat. Ada pertanyaan? Faslun ay hadza faslun idza qara'a, apabila membaca seseorang sapa man sajdata shad ing sajdahnya dalam surat Shad. Imam Syafi'i tidak memasukkan shad ini dalam surat Shad, ini tidak termasuk ayat as-sajdah. Itu ada di ayat 24. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Tapi Imam Syafi'i tidak memasukkan ini termasuk sujud sahwi. Tapi imam yang lain kemarin yang sudah kita bahas ada yang memasukkan. Kalau di Quran Kudus tidak ada tanda sajdahnya, tapi kalau di Quran terbitan Madinah itu ada. Kan kemarin sudah kita bahas ya, termasuk min azaimi sujud atau tidak. Nah itu kemarin ada beberapa pendapat ulama itu. Nah,
Faman maka utawi barang siapa iku qala berpendapat sapa man. Jadi ketika dilafat wa kharra raki'aw wa anab, kalau ada orang yang berpendapat bahwa ini ayat sajdah atau di sini innaha min azaimis sujud, sesungguhnya ayat sajdah di dalam surat Shad iku min azaimis sujud, termasuk sujud tilawah yang sangat dianjurkan. Qala berkata sapa man yasjudu maka sujud sapa seseorang sawaun qara'aha, sawaun sama saja qara'a ketika seseorang itu membaca ha ing sajdata Shad fi sholati ing dalam salat au kharijaha atau di luar salat. Kasa iris sajadat seperti pada umumnya sujud tilawah. Wa amma Syafi'i anapun utawi Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu dan selain Asy-Syafi'i mimman qala dari orang-orang dari para ulama yang berpendapat laisat minal azaim bahwasanya sajdah dalam surat Shad itu tidak termasuk azaimis sujud. Faqalu maka mereka berpendapat, ini kata Imam Syafi'i dan yang lain yang menyatakan itu tidak termasuk min azaimis sujud. Idza qara'a apabila membaca sapa man ha ing sajdata Shad tadi itu ya wa kharra raki'aw wa anab kharija sholati ing dalam di luar salat ustuhibba maka disunnahkan lahu bagi man apa as-sujudu sujud. Jadi kalau membacanya di luar salat lagi deres maka disunnahkan sujud. Walaupun Imam Syafi'i dan yang lain-lain ini berpendapat bahwasanya sajdah dalam Shad itu tidak termasuk minal azaim. Faham ya? Tapi tetap di luar salat disunnahkan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajada fiha bersujud fiha ing dalam sajdat Shad. Jadi ketika membaca ayat itu beliau bersujud kama qaddamnahu sebagaimana telah kami paparkan, telah kami jelaskan. Lanjutannya wa in qara'aha dan jika membaca sapa man ha ing sajdat Shad wa in qara'aha dan jika membaca sapa man ha ing sajdat Shad fi sholati ing dalam salat, artinya dalam kondisi salat, lam yasjud maka tidak bersujud sapa man. Jadi kalau dalam salat untuk Shad ini tidak usah sujud tilawah. Nah ini lanjutannya ada konsekuensi hukumnya ini. Fa in sajada maka jika bersujud sapa man wa huwa hale utawi man iku jahilun tidak tahu au nasun atau lupa lam tabtul maka tidak batal apa sholatuhu sholatnya seseorang, sholatnya man. Kalau memang tidak tahu atau lupa ya tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Tapi kemudian kalau dia ingat, loh lapo kok sujud tilawah di dalam sholat pada sajdat Shad ini kan tidak termasuk azaim dalam madhab Syafi'i. Nah ini lanjutannya, walakin akan tetapi yasjudu bersujud sapa man lisahwi. Jadi sebelum salam ditutup dengan sujud sahwi. Karena ada yang lupa, lupanya tadi seharusnya tidak masuk azaim,
kok nambahi dalam sholat, maka dia sujud sahwi. Itu dalam kondisi lupa atau tidak tahu. Nah ini sebaliknya, wa ingkana dan jika ada sopeman wa ingkana dan jika ada sopeman iku aliman, mengetahui, dia tahu sholatnya, mulai wudhunya, sholatnya itu semua ikut mazhab Syafi'i, berarti termasuk aturan sujud tilawahnya ikut mazhab Syafi'i. Kok dia tahu lalu dia sengaja sujud di dalam sajadah tasawuf ini, wa kharra raki'an wa anab, fasahihu, maka utawi yang sahih, menurut pendapat yang sahih, annahu, bahwasannya man atau seseorang iku tabtulu batal opo sholatuhu, sholatnya man. Jadi kalau sengaja maka dia bisa batal sholatnya. Li'annahu karena sesungguhnya man iku zada, menambahi sopo man. Li'annahu krono sak temene man iku zada, nambahi sopo man fi sholati, ing dalam sholat. Nambahi apa? Nambahi ma ing sesuatu laisa kang ora ono apa ma iku minha, termasuk bagian dari sholat. Laisa kang ora ono apa ma iku minha, termasuk bagian dari sholat. Fabatalat, maka batal sholatnya. Kama lau sajata, sebagaimana seandainya bersujud sapa man li syukri, untuk bersyukur, sujud syukur. Sujud syukur itu kan berdiri sendiri, tidak boleh digabung di dalam sholat. Maka di sini kalau seandainya ada orang kok sajadah li syukri, sujud syukur, fa innaha, punya sampean fa innahu apa fa innaha? Fa innaha. Fa innaha, mongko sak temene salat iku tabtulu, batal apa salatuhu, salatnya man, bila khilafin, tanpa perbedaan. Nah, tapi ini masih ada pendapat yang kedua, wathani, utawi pendapat yang kedua, qaul atsani, al-qaulu tsani, iku la tabtulu, tidak batal salatnya seseorang. Lianna, karena sesungguhnya ikulahu kedua sujud tilawah apa ta'alluqan, ta'alluq, ada ta'alluqan, apa ta'alluqan, keterikatan, apa ta'alluqan, jadi isimnya inna diakhirkan ini, keterikatan bis sholati, kelawan sholat. Ada pendapat yang kedua, walaupun dalam sholat lalu dia tahu kalau sajadah tasawuf itu tidak termasuk min azaimis sujud, tapi dia kok sujud tilawah di situ, maka tidak batal. Kenapa? Karena sujud tilawah itu punya keterikatan, punya ta'alluq dengan sholat. Walau sajada, seandainya bersujud sopo imamuhu, imamnya man, walau sajada, seandainya bersujud sopo imamuhu, imamnya man,
fi Shad, dalam surat Shad. Artinya ayat sajadah dalam surat Shad tadi loh ya, yang wa kharra raki'aw wa anab. Likaunihi karana onone imam iku ya'taqidu meyakini sapa imam ha ing sajdata Shad minal azaimi, termasuk azaimis salat. Itu azaim apa ghoroim? Azaim ya. Ini loh yang atasnya cetakannya bener azaim, yang bawahnya kok jadi ghoroim. Oh boleh ghoroim. Loh ini jadi ghoroim. Titiknya pindah. Salah cetak ini, gawat ini. Wal ma'mumu hale utawi makmum iku la ya'taqiduha. Utawi makmum iku la ya'taqidu, tidak meyakini sapa makmum ha ing sajdata Shad. Fala yutabi'uhu, maka orang mengikuti sapa makmum hu ing imam. Jadi kalau imamnya berpendapat meyakini bahwa sajdah dalam surat Shad itu adalah sangat dianjurkan min azaimis sujud, maka tapi makmum kondak, maka makmum ini tidak usah mengikuti imam dalam hal sujud tilawahnya ini. Bal akan tetapi yufariku berpisah sapa makmum hu ing imam. Atau pilihan yang kedua au yantalziru, atau menunggu sapa makmum hu ing imam ko iman hale ngadeg, jadi tetap berdiri. Karena sujud tilawah itu kan mesti baca Qur'annya kan ketika posisi berdiri, sujud lalu berdiri lagi melanjutkan ayatnya. Wa idza intadhara, dan apabila menunggu sapa makmum hu ing imam, hal yasjudu, apakah sujud sapa makmum lisahwi, karena sahwi, karena lupa, apakah makmum nanti nambah sujud sahwi? Fihi wajhani, fihi iku ing dalam hal ini wajhani utawi dua wajah. Al-azhar, menurut qaul yang azhar, annahu, bahwasannya makmum iku la yasjudu, tidak perlu sujud sahwi. Faslun fi man yusannu lahus sujud. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku fasal fi man ing dalam seseorang yusannu yang disunnahkan lahu bagi man opo as sujud. Jadi membahas siapa orang yang disunnahkan sujud bagi dia. I'lam, ketahuilah annahu sak temene kelakuan iku yusannu disunnahkan lil qari'i bagi qari lil qari'i bagi qari pembaca Al-Qur'an ini maksudnya.
Al-mutatahhiri yang bersuci, yang telah suci, yang bersucinya bil ma'i menggunakan air. Berarti ya berwudu biasa atau mandi kalau terkait dengan hadas besar. Awit turabi atau bersuci dengan debu, berarti dalam kondisi tayamum. Haitsu yajuzu sekirane oleh sawaun kana fis sholati sawaun sama saja kana ono sapa qari fis sholati ing dalam salat au kharijan atau ing dalam luar minha saking salat, artinya di luar salat. Jadi yang pertama, sujud itu yusannu disunahkan opo sujud. Sujud itu disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran yang dalam kondisi suci, baik itu membacanya dalam sholat atau di luar sholat, maka dia disunahkan sujud tilawah. Ya. Wa yusannu lil mustami'i, dan disunahkan opo sujud tilawah lil mustami'i bagi mustami', orang yang mendengarkan. Wa yusannu aidon, dan disunahkan opo sujud tilawah aidon juga, artinya disunahkan juga lisami'i bagi as-sami' ghairil mustami'i kang selain al-mustami'. Apa bedanya istama'a dengan sami'a yasma'u? Kalau istama'a yastami'u yang isim fa'ilnya adalah mustami', ini mendengarkan, ya memang tujuannya mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi kalau as-sami', umpama kita lagi ngarep nyapu-nyapu, terus di musola sini ada khataman, ada yang baca. Kita tidak niat mendengarkan, tapi dengar, itu namanya as-sami'. Tapi kalau yang datang di musola lalu nyimak, itu betul-betul namanya mustami'. Walakin akan tetapi qala asy-Syafi'i, berpendapat sapa asy-Syafi'i, Imam asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, la uakidu la uakiduhu, tidak menekankan sapa ingsun hu ing as-sami fi haqqihi ing dalam haknya as-sami, kama uakiduhu sebagaimana aku menekankannya. La uakidu, tidak menekankan sapa ingsun hu ing sujud tilawah fi haqqihi ing dalam haknya as-sami, kama uakiduhu sebagaimana aku menekankan sujud tilawah fi haqqil mustami, ing dalam haknya mustami. Hadza huwa sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Wa qala Imamul Haramain, Imamul Haramain berkata, min ashabina, termasuk golongan kami, artinya bermadhab Syafi'i. La yasjudu, tidak perlu sujud sopo as-sami. Jadi kalau hanya as-sami saja, kok dengar, tidak sengaja dengar orang baca ayat sajadah, maka tidak perlu sujud, kata Imamul Haramain. Tapi wal masyhur, utawi pendapat yang masyhur iku al-awwal, as-sami juga disunnahkan. Ya terserah mau pilih yang mana.
Wasawaun dan sama saja kana ono sapa al-qari'u seorang pembaca Al-Qur'an. Sawaun kana al-qari'u fi sholati ing dalam salat, au kharijan minha atau di luar salat, yusannu disunnahkan lisami'i bagi orang yang mendengar, wal mustami'i dan pendengar. Jadi orang yang mendengar sama pendengar yang pendengar setia. Jadi memang niat mendengarkan. Apa as-sujudu sujud. Wasawaun lan sama saja sajadah sujud tilawah sopo al-qari'u qari' amla atau tidak. Hadza huwa sahihul masyhuru inda ashabi Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini adalah pendapat yang sahih, yang masyhur menurut pengikut Syafi'i radhiyallahu anhum. Wabihi lan kelawan hal ini qala berpendapat sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Wa qala sahibul bayan dan pengarang kitab Al-Bayan juga berkata, ini beliau min ashabi Syafi'i, katanya begini pendapatnya, la yasjudu tidak perlu sujud sapa al-mustami orang yang mendengarkan. Jadi bukan makmum ini ya. Jadi ada orang sholat, lalu kita ini tidak ikut sholat, hanya mendengarkan orang yang sholat. Maka di sini tidak disunnahkan sujud tilawah sapa al-mustami'u li qiraati man qara'a fis shalah, terhadap bacaannya seseorang yang membaca dalam sholat, baca ayat sajadah dalam sholat. Wa qala as-Saidalani, Imam as-Saidalani berkata min ashabi Syafi'i, la yusannu tidak disunnahkan apa as-sujudu sujud illa an yasjudal qari'u kecuali apabila bersujud sapa qari. Artinya kalau orang yang membaca itu sujud, maka bagi mustami juga disunnahkan sujud. Kalau yang baca tidak sujud, maka mustami'nya tidak perlu sujud tilawah. Wassawabu al-awwal. Sedikit lagi, satu paragraf lagi ya. Wala farqa baina an yakunal qari'u musliman balighan mutatahhiran rajulan. Wala farqalan iku tidak ada perbedaan. Wala farqa dan tidak ada perbedaan iku maujud. Wala farqa dan tidak ada perbedaan iku maujud baina an yakunal qari' antarane yen toh ana sapa al-qari'u pembaca Al-Qur'an iku an yakun iku musliman seorang muslim balighon yang sudah baligh mutatahhiran yang dalam kondisi suci rajulan seorang laki-laki.
Wa baina an yakuna kafiron, dan antara yen toh ana sapa qari iku kafiron orang kafir, au sobiyan atau anak kecil, au muhditsan atau orang yang berhadas, au imra'atan atau seorang perempuan. Artinya apa? Bagi mustami tetap disunahkan sujud tilawah. Tidak ada bedanya walaupun yang baca Quran itu orang muslim ataupun orang kafir. Umpama ada orang kafir hafal Quran. Seperti dulu zamannya Belanda ya. Ada namanya Snok Horgronje, ada namanya Van der Plas. Bahkan Snok Horgronje itu sempat nyamar pura-pura masuk Islam. Dia belajar di Makkah tidak kurang dari 7 tahun. Itu hafal Quran lancar. Bahkan hafal beberapa kitab tafsir. Umpama Van der Plas atau Snok Horgronje itu membaca Quran pas ayat sajadah kita mustamiknya, maka menurut pendapat yang ini wala farqo ini, maka kesunahan bagi mustamik untuk sujud tilawah itu tetap. Karena bukan lihat siapa yang baca, tapi lihat apa yang dibaca. Yang dibaca tetaplah Al-Quran. Atau yang baca anak kecil belum balik, tetap disunahkan sujud tilawah. Atau yang baca orang yang berhadas. Orang yang berhadas ini kan dia boleh membaca Quran, tapi kan ganjarannya dapat diskon, artinya ganjarannya tidak full. Tapi dia tidak boleh sujud tilawah, karena kemarin tadi sudah dibahas sujud tilawah itu harus suci dari hadas gitu loh. Umpama kita mustami, yang baca itu tidak punya wudu, tetap kita disunahkan sujud tilawah. Ini menurut pendapat yang sahih. Hadza huwa sahih indana. Wa bihi qala Abu Hanifah. Ini sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan berbeda. Ini pendapatnya. Wa qala, dan berpendapat sapa ba'du ashabina, sebagian dari ashabi Syafi'i, sebagian dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Katanya begini, la yasjudu, tidak perlu sujud sapa mustami, atau tidak disunahkan sujud sapa mustami li qiraatil kafiri, terhadap bacaannya orang kafir, wasobiyi, dan anak kecil yang belum balik, wal muhtisi, dan orang yang berhadas, wasakrani, dan orang yang mabuk. Jadi ada orang mabuk, dia membaca ayat as-sajdah, maka tidak perlu sujud tilawah orang yang mendengarkan. Waqala, dan berkata sopo jama'atun minas salafi, sekelompok ulama salaf, la yasjudu, tidak bersujud sopo mustami li qiraatil mar'ati, terhadap bacaannya perempuan. Ini maksudnya seorang laki-laki. Menurut sekelompok ulama salaf, nek ana wong wedok maca, maka yang laki-laki tidak perlu bersujud. Kalau yang baca perempuan, yang dengarkan perempuan, ya monggo. Haka meriwayatkan hu ing hal ini sapa Ibnul Munzir an Qatadah, dari Qatadah, wa Malik, dan dari Imam Malik, wa Ishaq, dan dari Ishaq. Wassawabu, utawi yang benar, ikuma pendapat qaddamna, yang telah kami kemukakan hu ing ma. Artinya yang tadi itu, yang pertama, yang wala farqa baina an yakunal qari'u musliman balighan
mutatahhiran rajulan wa baina an yakuna kafiran aw sabiyan aw muhditsan aw imra'atan. Itu menurut Imam Nawawi yang benar yang ini. Jadi yang dilihat itu bukan siapa yang baca, tapi apa yang dibaca. Saya mohon maaf nih, nggak bisa sampai jam 6. Saya itu sebenarnya kemarin tuh sakit. Saya kan datang sejak hari Jumat itu. Jumat itu waktunya sambangan ke anak saya di MG itu. Mulai kemarin itu pagi itu sampai tadi malam tuh demam saya 38,9, hampir 39, sudah kuat. Besok bisa ngaji apa enggak ini. Tapi alhamdulillah tadi bangun kok sudah agak enakan, tapi masih lemes banget. Jadi mohon maaf kalau ceritanya enggak bisa. Saya mau cerita tapi kok gak semangat kayaknya. Kayak lemes gitu loh. Ya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting sudah ngaji. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.